Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 793 Ashura, pedang memotong sumber. Di antara dua garis keturunan Mei Gongzi sebelumnya, yang dominan secara alami adalah transformasi merak. Ini adalah sesuatu yang Kaisar Iblis Harimau Putih juga sangat tidak berdaya untuk dilakukan. Bagaimanapun, dia telah mengembangkan lebih banyak transformasi merak sejak dia masih kecil, dan telah dibaptis oleh Tian Jiling dan tanah leluhur klan Iblis Merak. Tidak mungkin merak tidak menjadi dominan. Kaisar Iblis Harimau Putih telah membantunya untuk meningkatkan transformasi Harimau Putih baru-baru ini, tetapi sulit untuk melampaui transformasi merak. Karena ketika Mei Gongzi sedang mengatasi malapetaka, dia menggunakan burung merak sebagai tuannya. Tetapi pada saat ini, apa yang dilakukan Kaisar Iblis Boneka Hidup adalah menggunakan garis keturunannya sendiri untuk mempengaruhi garis keturunan Mei Gongzi, dan untuk membantu Mei Gongzi naik ke posisi paling penting dengan kekuatan darah Phoenix Boneka Hidup. Dalam hal garis keturunan, Phoenix Undead juga merupakan yang teratas dalam garis keturunan tingkat pertama. Ini untuk melampaui transformasi merak dan transformasi Harimau Putih. Selain itu, ketika dia tidak ragu untuk menghabiskan asal garis keturunannya sendiri, dia secara alami menempati inti yang mendominasi. Jelas, Kaisar Iblis Abadi yang hebat melakukan ini untuk membiarkan garis keturunan Phoenix mendominasi, dan di masa depan akan lebih mapan bahwa Mei Gongzi milik klan Iblis Phoenix. Faktanya, alasan mengapa Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung melakukan ini adalah keputusan sementara yang dibuat setelah merasakan kekuatan tubuh Mei Gongzi. Kekuatan fisik Mei Gongzi melebihi harapannya, dan bakatnya terlalu bagus. Kaisar Iblis Abadi memiliki ide untuk membiarkannya mewarisi mantelnya. Apakah ada garis keturunan lain? Tidak masalah, aku menempati posisi utama. Di masa depan, dia secara alami akan dapat merasakan manfaat dari garis keturunan Phoenix Api Undead. Dua garis keturunan lainnya hanyalah pengikut. Ini adalah dominasi dan ketegasan Kaisar Iblis Besar Boneka Hidup. Keberadaan untuk bisa menjadi Master Phoenix secara alami memiliki rencananya sendiri. Baginya, bahkan tanpa menggunakan kekuatan sumbernya, tidak ada cara untuk membuatnya meningkat, dia telah mencapai puncak dari apa yang bisa dia capai. Mengkonsumsi sumbernya akan mempengaruhi kekuatan tempurnya untuk jangka waktu tertentu, dan itu akan memakan waktu lama. Tapi garis keturunan Undead Phoenix paling baik dalam pemulihan, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Tetapi jika kamu dapat membayar harga tertentu, kamu dapat memiliki pewaris yang hampir pasti menjadi seorang kaisar, itu pasti akan menghasilkan banyak keuntungan. Selain itu, Mei Gongzi juga merupakan patriark dari klan monster merak. Apa artinya ini? Itu artinya dia bisa menguasai langit di masa depan. Semua monster terbang akan berada di bawah kendalinya. Sehingga untuk menyelesaikan perselisihan antara klan monster Phoenix dan klan monster merak selama bertahun-tahun, tidak perlu berjuang untuk Raja Burung. Di masa depan, hanya akan ada burung yang menghadap Phoenix. Oleh karena itu, tidak peduli apa yang Kaisar Iblis Abadi pikirkan, dia merasa bahwa ini adalah cara yang paling hemat biaya untuk melakukannya, jadi dia memilih untuk mempromosikan Mei Gongzi tanpa ragu-ragu. Benar-benar mengubah darahnya. Secara bertahap, semua sumsum tulang Mei Gongzi mulai berubah menjadi merah muda, dan garis keturunan merak dan harimau putihnya sendiri bahkan menjadi semakin murni di bawah pembakaran ini. Basis kultivasi telah langsung dinaikkan ke tingkat menengah Raja Iblis Besar. Seorang kaisar menggunakan kekuatan sumber untuk memperbaikinya dengan segala cara, dan dia juga memiliki garis keturunan Phoenix, yang tidak berbeda dengan pemberdayaan. Ketika garis keturunan terakhir diubah, Phoenix kecil berwarna merah muda yang telah bergabung ke tubuh Mei Gongzi jelas redup, dan terbang ke atas di sepanjang tulang belakang Mei Gongzi, kembali ke pelukan sumber yang lengkap. Untuk membantu Mei Gongzi menyelesaikan kebangkitan garis keturunan Phoenix, Kaisar Iblis Abadi yang hebat menghabiskan hampir 1/10 dari asal garis keturunannya. Ini adalah 1/10 dari seorang kaisar top. Bahkan jika dia adalah 1% dari asalnya, dia jauh lebih kuat daripada Raja Iblis Agung. Tapi sekarang itu hanya digunakan untuk membantu Mei Gongzi bangun, yang menunjukkan berapa banyak yang dia bayar. Tapi usahanya tidak sia-sia, sekarang garis keturunan Phoenix telah menduduki posisi inti garis keturunan Mei Gongzi, sama seperti merek garis keturunan di tubuh Tang San yang berlomba-lomba untuk posisi teratas, sekarang garis keturunan Undead Wolfeng telah dengan kuat menduduki posisi dominan.
Bahkan Mei Gongzi bahkan tidak akan menggunakan kekuatan garis keturunan Phoenix Api Undead. Phoenix kecil merah muda dengan cepat melewati tulang belakang dan terbang ke belakang kepala Mei Gongzi. Ketika hendak melepaskan diri dari atas kepalanya dan kembali ke pelukan keseluruhan, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Ding, suara renyah yang membuat kesadaran ketiga kaisar bersenandung tiba-tiba terdengar. Di tengah dahi Mei Gongzi, cahaya merah tiba-tiba melintas. Dalam sekejap, sekeliling tubuh Mei Gongzi tiba-tiba berubah menjadi merah tua. Apakah itu Phoenix merah muda kecil di udara atau Phoenix merah muda kecil yang akan meninggalkan tubuhnya? Mereka semua membeku sesaat. Segera setelah itu, niat pedang yang mengejutkan meledak dari tubuhnya. Iblis boneka hidup mengerang ketika tertangkap basah, dan langsung menarik Phoenix merah muda kecil di udara. Dan Phoenix kecil berwarna merah muda yang hendak melarikan diri dari tubuh Mei Gongzi langsung hancur oleh niat pedang yang mengejutkan, dan berubah menjadi lingkaran cahaya merah muda yang langsung bergabung ke dalam tubuh Mei Gongzi, membuat seluruh tubuhnya yang halus ditutupi dengan lapisan warna merah muda. Sialam! Kaisar Iblis boneka hidup besar tiba-tiba meraung, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya merah keemasan. Pelindung senjata ilahi, ini adalah pelindung alat ilahi. Suara terkejut Kaisar Iblis besar Harimau Putih terdengar, dan pada saat yang sama, dia segera memblokir di depan Mei Gongzi. Kecepatan Kaisar Iblis Jing Feng bahkan lebih cepat, dan dia selangkah lebih maju dari Kaisar Iblis Harimau Putih untuk memblokir Mei Gongzi. Tuan Phoenix, kasihanilah. Merah keemasan di sekitar tubuh Kaisar Iblis Abadi tiba-tiba mereda, wajahnya menjadi sedikit abu-abu, dan napasnya tersengal. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Di sisi lain, melihat Mei Gongzi, kristal merah muda berkedip di kulitnya, dan banyak cahaya dan bayangan berkedip di sekitar tubuhnya, seperti burung Phoenix kecil, membawa suara kicau burung Phoenix yang menyenangkan. Luan Feng dan Ming. Ini jelas merupakan karakteristik yang hanya terjadi ketika kekuatan garis keturunan mencapai tingkat tertentu. Itu seperti mahkota emas merak dari klan Iblis Merak, dan levelnya bahkan lebih tinggi. Wajah Kaisar Iblis boneka hidup besar sangat jelek saat ini, dia membayar harga apapun untuk membangkitkan garis keturunan Phoenix untuk Mei Gongzi. Mengkonsumsi 1/10 dari sumber darahnya sendiri. Dengan begitu banyak asal darah, tidak ada yang bisa pulih dalam waktu 3 tahun. Namun, tepat ketika dia membantunya bangun dan hendak mengambil kembali 2/3 sumber yang tersisa, dia dipotong oleh pedang. Yang dipotong adalah hubungan antara asal-usul garis keturunan. Biarkan Mei Gongzi menghirup 2/3 kekuatan sumber darah lainnya ke dalam tubuh, meskipun itu tidak dapat dicerna untuk sementara waktu. Tapi itu telah digabungkan dengan asal-usul garis keturunannya dan telah dipertahankan di dalam tubuh. Sekarang kecuali kamu membegalnya segera, jika tidak, ini tidak akan diambil kembali. Dengan kata lain, 30% dari asal-usul garis keturunan generasi Phoenix Lord ini diserap oleh Mei Gongzi. Mengkonsumsi 3/10 dari sumber garis keturunan sekaligus tidak akan dipulihkan oleh waktu, dan itu bahkan akan mempengaruhi Kaisar Iblis Besar Undead Zhou Yuan. Yang paling dihargai oleh para kaisar ini adalah Zhou Yuan. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Undead yang hebat menderita kerugian besar. Dia hampir secara tidak sadar ingin membegal Mei Gongzi dan mengambil kembali asalnya. Tidak ada yang lebih penting dari hidupmu sendiri. Namun, dengan 3/10 asalnya dijarah oleh Mei Gongzi, kultivasinya telah turun sedikit saat ini, dan ada 2 kaisar besar yang berdiri di depannya, yang tidak mungkin untuk kembali. Ini benar-benar kerugian bagi wanita dan tentara. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih itu benar. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunannya berasal dari luar. Artefak dewa di tubuh Mei Gongzi telah bertarung sebelumnya, tetapi dia langsung ditekan oleh indera ilahinya yang kuat. Tapi aku tidak menyangka senjata suci ini begitu mendominasi, dan itu benar-benar memenggal asalnya sendiri pada saat yang paling kritis. Waktunya benar-benar bagus, tapi Mei Gongzi jelas tidak bangun, dan masih dalam proses kebangkitan, jadi itu tidak mungkin inisiatifnya. Ini juga merupakan tempat yang paling menyedihkan bagi Kaisar Iblis Abadi saat ini. Orang tidak melakukannya dengan sengaja. Ini adalah artefak yang melindungi dirinya sendiri. Soul Land 5 Chapter 794 Raja Langit, Garis Keturunan Super. Phoenix Lord, ini. Kaisar Iblis Agung Jing Feng membuka tangannya dan berhenti di depan Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung dengan wajah sedih. Jangan marah, atau aku akan memotong sebagian dari sumber hidupku dan memberikannya kepadamu. Bagaimanapun, aku masih muda. Tidak apa-apa. Kentut, potong sumber kehidupan. Kamu tidak dapat mengetahuinya.
Jika kamu memotong sumber kehidupan, jangan katakan berapa banyak yang akan terbuang karena kehilangan, kamu akan langsung jatuh dari tahta kaisar. Kamu pikir kekuatanmu sangat kuat. Kaisar Iblis Agung Jing Feng berkata dengan wajah pahit, lalu, bagaimana seharusnya ini? Kaisar Iblis boneka hidup hampir memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia benar-benar bodoh memakan Huang Lian, dan dia tidak tahu betapa menyakitkannya itu. Kaisar Iblis Harimau Putih tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia juga seorang kaisar, tentu saja dia mengerti bagaimana situasinya ketika 3/10 dari asal-usul garis keturunan kaisar telah terputus. Dan usia Kaisar Iblis boneka hidup tidak terlalu muda. Meskipun tidak ada situasi seperti Kaisar Iblis Kristal, itu benar-benar tak tertahankan, tetapi usianya mirip dengan Kaisar Iblis Tianhu. Ini adalah waktu ketika dia menghargai vitalitasnya sendiri. Kaisar Iblis Abadi Besar memiliki wajah muram. Dia benar-benar menyesalinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata Dewa Mei Gongzi akan begitu mendominasi. Dia mampu melepaskan diri dari penindasan indera dewa dan memotong sumbernya dengan pedangnya. Bunuh. Dengan dua orang ini berdiri di depanku, bagaimana cara membegalnya? Namun, kerugian ini benar-benar terlalu besar. Bahkan jika keluarga undet api Phoenix adalah yang terbaik dalam pemulihan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah mengkonsumsi begitu banyak sumber? Bisakah itu pulih? Dia tidak tahu, bagaimanapun, tidak ada Phoenix api undet yang pernah melakukan ini sebelumnya. Pada saat ini, suara Luan Feng dan Ming menjadi semakin cerah. Cahaya dan bayangan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di belakang Mei Gongzi, berubah menjadi sepasang sayap Phoenix besar, menyebar di belakangnya. Berkaca pada tubuhnya yang indah, itu bahkan lebih mulia. Aura Mei Gongzi telah benar-benar stabil di tahap tengah Raja Iblis Besar, dan kekuatannya jelas telah meningkat ke tingkat yang baru. Di dahi, cahaya dan bayangan bulu Phoenix menjulang, dan itu sama dengan apa yang muncul di dahi Kaisar Iblis Besar boneka hidup sebelumnya. Pada saat ini, lingkaran cahaya aneh memancar dari bawahnya. Warna lingkaran itu berwarna-warni, bukan 7 warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru dan ungu, tetapi emas, perak, merah, putih, biru, hitam, dan merah muda, 7 warna ini. Warna-warni dan megah. Alam baru. Ini adalah murid Great White Tiger Demon Emperor menyusut. Pada saat ini, Kaisar Iblis Agung Jing Feng dan Kaisar Iblis Agung yang tak terkalahkan keduanya melebarkan mata mereka, karena ada perasaan dalam kesadaran mereka pada saat yang bersamaan. Lord Sky, tidak, garis keturunannya akan berevolusi. Seru Kaisar Iblis Abadi yang hebat, wajahnya penuh keterkejutan, dan bahkan kemarahannya sebelumnya menghilang. Evolusi garis keturunan, tentu saja, adalah hal yang baik. Tetapi itu juga tergantung pada tingkat evolusi garis keturunan apa. Evolusi garis keturunan tingkat rendah adalah hal yang bagus untuk semua ras, kecuali garis keturunan tingkat pertama, karena evolusi garis keturunan tingkat pertama adalah tingkat garis keturunan super. Namun, garis keturunan super tidak ditoleransi oleh dunia, segera dia akan menderita serangan balasan dan kutukan ilahi, yang juga dialami Tang San ketika dia mengembangkan garis keturunannya. Jadi, pada saat ini, ketika beberapa kaisar tiba-tiba menemukan bahwa garis keturunan Mei Gongzi akan berevolusi, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi pucat? Orang yang relatif tenang adalah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, karena dia telah melihat garis keturunan super di Tang San, dan secara pribadi mengalami kengerian garis keturunan super. Tapi jelas, Mei Gongzi tidak bisa berevolusi sekarang, terutama di Istana Leluhur. Suatu hari akan ada evolusi garis keturunan super, dan akan ada visi yang berbeda. Bahkan Kaisar tidak dapat menyegelnya. Bagaimanapun, momok itu ada di luar. Tanpa ragu sedikitpun, Kaisar Iblis boneka hidup tidak peduli dengan asalnya sendiri. Nafas undet Phoenix yang berapi-api dan indera dewa yang kuat dilepaskan secara langsung, dan mereka bergegas menuju Mei Gongzi. Hanya dengan menekan garis keturunannya dan mencegah garis keturunannya berkembang, apakah dia bisa melakukannya, adalah solusi terbaik. Jika tidak ada yang lain, setidaknya fakta bahwa Mei Gongzi memiliki garis keturunan Phoenix akan terungkap. Bisakah pengadilan leluhur mengizinkannya menyelesaikan evolusi garis keturunan super? Bisakah momok itu bertahan? Ini semua adalah pertanyaan. Fluktuasi garis keturunan yang berapi-api menekan kecemerlangan warna-warni, mengisolasinya dari dunia luar, dan pada saat yang sama menekan fluktuasi garis keturunan Mei Gongzi. Kaisar Iblis boneka hidup agung paling akrab dengan keadaan fisik Mei Gongzi karena dia baru saja membantunya menyelesaikan kebangkitannya. Kesadaran ilahinya sendiri diintegrasikan ke dalam tubuh Mei Gongzi,
secara paksa mengisolasi hubungan antara transformasi merak dan transformasi Phoenix, memisahkan keduanya, mencegah fusi darah dan evolusi muncul. Kaisar Iblis Besar Jing Feng memandangnya dengan cemas. Kultivasinya tidak sebaik Kaisar Iblis Besar, dan dia tidak cukup tahu tentang keadaan Mei Gongzi. Itu hanya bisa dijaga dari samping dengan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, masing-masing melepaskan aura untuk sepenuhnya mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Butuh 1/4 jam penuh sebelum lingkaran cahaya berwarna-warni yang berasal dari Mei Gongzi berangsur-angsur menghilang, dan pada saat yang sama, ada juga aura garis keturunan Phoenix yang baru saja dia bangun. Ada ekspresi kelelahan di wajah Kaisar Iblis Undead, dan dia menarik kekuatan Divine dan kekuatan garis keturunannya. Namun, tidak ada kemarahan di matanya saat ini, hanya mata yang aneh dan rumit. Penguasa langit, apa yang diwakilinya? Itu adalah level yang dia kejar sepanjang hidupnya. Bahkan jika dia benar-benar mencoba garis keturunan super, dia kemungkinan akan diserang oleh Plane. Tidak mungkin Plane ini muncul di luar keberadaan Kaisar Iblis Besar. Namun, bagaimanapun juga, itulah Raja Langit, yang mendominasi langit. Jika kamu benar-benar memiliki garis keturunan seperti itu, maka seluruh langit adalah domainmu sendiri. Monster terbang, roh, atau ras apapun hanya bisa menyembah dan menjadi pengikutmu sendiri di depanmu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hal-hal yang dia kejar sepanjang hidupnya akan muncul di Mei Gongzi. Dan itu masih menyatu dengan darahnya sendiri. Dengan cara ini, Phoenix dan Merak tidak boleh berkelahi, tetapi harus bekerja sama satu sama lain. Selama ini, klan monster Phoenix dan klan monster Merak telah salah jalan. Dampak dan kejutan dari penemuan ini pada Kaisar Iblis Besar boneka hidup ini sangat besar. Matanya menjadi semakin rumit, bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk Raja Burung ternyata hanya pencernaan. Ras Iblis Merak yang telah menekan seharusnya bukan lawan, tetapi sekutu. Dapat dilihat dari kombinasi dua garis keturunan di Mei Gongzi, jika klan monster Phoenix dan klan monster Merak bekerja sama, kekuatan tempur pasti akan meningkat secara eksponensial. Ketika Kaisar Iblis Merak muncul, dia dalam keadaan berkonfrontasi dengan dirinya sendiri, dan bahkan bertarung lebih dari sekali. Saat itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang bisa mengintip rahasia itu. Sekarang setelah kupikir-pikir, bagaimana jadinya jika aku bisa bersatu dengannya saat itu? Mungkinkah itu bahkan menekan Kaisar Iblis Kristal Besar? Untuk sementara waktu, segala macam pikiran terus muncul di benak Kaisar Iblis Undead, dan suasana hatinya semakin campur aduk. Mei Gongzi, yang garis keturunannya ditekan dan tidak dapat terus maju ke arah evolusi, secara bertahap menyatu pada auranya saat ini. Garis keturunan Phoenix Api Undead yang duduk di tengah terbatas pada kisaran tertentu di bawah penindasan Kaisar Iblis Undead Agung, dan diisolasi dengan bantuan transformasi Harimau Putih dari Kaisar Iblis Harimau Putih Agung, sehingga keduanya garis keturunan tidak akan bersentuhan. Ketika Mei Gongzi perlahan membuka matanya, mata ketiga Kaisar semuanya tertuju padanya. Di tahap tengah Raja Iblis Besar, itu masih merupakan tahap tengah Raja Iblis Besar dengan 3 garis keturunan tingkat pertama, pemimpin klan, penguasa kota, kebanggaan mutlak surga, dan kaisar masa depan. Secara alami ada senyum di wajah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Melalui evolusi garis keturunan barusan, apa yang Kaisar Iblis Abadi yang Agung pikirkan, dia secara alami juga memikirkannya. Sejak saat itu diperkirakan konfrontasi antara klan monster Phoenix dan klan monster Merak akan hilang. Permusuhan antara dua suku akan benar-benar terangkat. Solen 5 chapter 795 bertemu kakek. Mei Gongzi pertama kali melihat Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Kaisar Setan Besar yang tidak tiada, matanya yang sedikit bingung berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dia beralih dari posisi duduk ke posisi berlutut, dan membungkuk hormat kepada Kaisar Iblis yang abadi. Kaisar Iblis Abadi Agung tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian dia mendengar Mei Gongzi dengan hormat berkata, Xiao Mei telah melihat kakeknya. Kakek, Kaisar Iblis Abadi Besar tercengang, dan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar di sebelahnya juga terpana. Kemudian aku mendengar Mei Gongzi melanjutkan, kakekku mewariskan darah kepadaku, dan sejak itu aku memiliki asal-usul kakekku, dan aku adalah keturunan kakekku. Kakekku dan kakekku adalah generasi yang sama, jadi Xiao Mei hanya bisa mengenalimu sebagai kakekku. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sedikit berbeda. Kaisar Iblis Agung Jing Feng penuh dengan rasa iri. Tentu saja, dia tidak akan memiliki pendapat apapun. Awalnya, Kaisar Iblis Abadi Agung jauh di depannya.
Secara logika, dia lebih dari satu generasi di belakang. Ketika ini adalah putrinya, dia tidak mengenali dirinya sendiri. Sebaliknya, dia mengenali Kaisar Iblis boneka hidup. Kaisar Iblis harimau putih besar sedikit berselera tinggi. Bagaimana cucu perempuan saya bisa mengenali kakek? Namun, dia tidak bermaksud berhenti. Untuk Kaisar Iblis besar undet, 30% dari garis keturunan telah dipotong. Kaisar Iblis boneka hidup bahkan lebih aneh di hatinya, melihat gadis kecil yang berperilaku baik di depannya. Untuk sementara waktu, ada perasaan hangat di hatinya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa sulit bagi klan Monster Phoenix untuk melahirkan keturunan, dan semakin kuat klan Monster Phoenix, semakin sulit untuk melahirkan keturunan. Itu jenius ketika masih muda, dan telah muncul di klan sejak kecil, dan kultivasinya telah ditingkatkan sepanjang jalan. Namun, mereka tidak pernah bisa melahirkan anak mereka sendiri. Bahkan generasi muda yang mereka kembangkan adalah keturunan dari klan lain dari garis keturunan undead Huofeng. Pada saat ini, mendengarkan kata-kata Mei Gongzi, dia tiba-tiba merasa, ya. Gadis ini mewarisi 30% dari asal garis keturunannya, apa perbedaan antara ini dan keturunannya sendiri? Mengakui dirinya sebagai kakek dan memiliki keturunan langsung cucu, tampaknya tidak buruk juga. Untuk sesaat, Kaisar Iblis besar boneka hidup benar-benar melupakan kemarahannya sebelumnya, bangkit atas inisiatifnya sendiri, dan membantu Mei Gongzi bangkit dari tanah. Bangunlah. Klan Iblis Phoenix kita tidak memiliki banyak etika. Kelelahan di wajah Kaisar Iblis abadi yang hebat tampaknya telah menghilang. Dia bisa merasakan fluktuasi garis keturunan Phoenix pada Mei Gongzi, dan itu persis sama dengan garis keturunannya sendiri. Nafas, perasaan hubungan darah, membuatnya terlihat semakin menyenangkan gadis kecil di depannya. Kaisar Iblis Agung Jingfeng hampir memutar matanya, klan Iblis Phoenix macam apa yang tidak memiliki begitu banyak etika? Apa yang kamu ributkan? Kamulah yang paling menuntut etika. Ini benar-benar hidangan untuk dilihat. Terima kasih kakek telah memberiku darah. Mei Gongzi berkata dengan lembut. Dia baru saja bangun dari kebangkitannya, bagaimana mungkin dia berpikir untuk mengakui Kaisar Iblis boneka hidup agung sebagai kakeknya? Dalam pandangan Kaisar Iblis abadi yang agung, ini adalah rasa terima kasih yang tulus dari anak itu kepadanya. Namun nyatanya, di dalam hati Mei Gongzi, ada hubungan spiritual dari seseorang. Meskipun Tang San tidak ada di sana, dengan hubungan antara Asura Divine Sword, dia merasakan tubuh Mei Gongzi berubah. Jika ada yang salah, dia bisa membantu menyelesaikannya. Fakta telah membuktikan bahwa perpaduan garis keturunan Phoenix, terutama garis keturunan Phoenix Api Undead, sangat bermanfaat bagi Mei Gongzi. Belum lagi bahwa keterampilan magis Nirvana Rebirth dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahannya, kecocokan dari dua garis keturunan Phoenix dan Merak saja sangat penting. Dan ini, Tang San benar-benar tahu, karena di tubuhnya, ia memiliki merek garis keturunan api Phoenix abadi dan merek garis keturunan Merak pada saat yang sama. Hanya saja dia tidak berani menggabungkan dua garis keturunan ini sekarang. Dia sudah memiliki dua garis keturunan super. Jika dia menggabungkan satu lagi, bukan karena tubuhnya tidak tahan, tetapi dia takut plane tidak akan berfungsi. Ini harus menunggu sampai dia menjadi kaisar di masa depan untuk berintegrasi, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Karena pada saat itu, bahkan para penguasa plane di berbagai plane tidak dapat menekannya. Mengapa pedang Dewa Asura memotong sumber Kaisar Iblis besar undead? Itu bukan pelindung senjata ilahi. Premis melindungi penguasa alat dewa adalah bahwa sesuatu yang mengancam pemiliknya terjadi. Tapi Kaisar Iblis besar sedang membantu Mei Gongzi saat itu. Oleh karena itu, pedang Dewa Asura pada dasarnya dimotivasi oleh Tang San, menggunakan niat pedang penghakiman untuk secara langsung memutuskan hubungan antara sumber dan Kaisar Iblis abadi besar, dan dengan cepat membimbing sumber-sumber ini untuk bergabung dengan Mei Gongzi. Tetapi karena terlalu banyak asal, Tang San mengendalikan pedang Dewa Asura dari kejauhan, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan baik, yang menyebabkan munculnya perpaduan garis keturunan Mei Gongzi. Fusi ini pada tahap awal, dan meskipun muncul, Tang San tidak panik, dia percaya bahwa Kaisar memiliki penilaian yang tepat. Benar saja, di bawah penindasan Kaisar Iblis boneka hidup, fusi darah tidak benar-benar muncul. Tidak ada garis keturunan super yang lahir. Garis keturunan super ini cepat atau lambat akan menyatu, tetapi itu benar-benar tidak cocok untuk saat ini, dan kami akan membicarakannya ketika kami kembali. Di atas laut, ada peluang. Jadi, Tang Sanlah yang benar-benar menghitung Undead Great Demon Emperor. Dia sudah mengandalkan orang lain, bagaimana mungkin dia tidak menarik Demon Emperor terkuat ke dalam kereta?
White Tiger Demon Emperor mengetahui bahwa Undead Demon Emperor sendiri tidak memiliki keturunan. Pengakuan ini, dia memberitahunya ketika Mei Gongzi baru saja bangun. Dengan dukungan Kaisar Iblis Abadi, tidak akan mudah bagi Kaisar Iblis Tianhu untuk memindahkan kota Keri di masa depan. Itu juga dapat membeli lebih banyak waktu untuk Tang San dan Mei Gongzi, sampai sayap mereka benar-benar keras. Mei Gongzi setuju dengan bimbingan Tang San. Integrasi darah Phoenix boneka hidup membuatnya merasakan perubahan di tubuhnya. Sepertinya dia telah menyelesaikan transformasi lain. Kebangkitan ini sendiri seperti Nirwana Phoenix, membuatnya merasakan manfaat yang besar. Kaisar Iblis boneka hidup agung secara alami tidak mengetahui misteri ini, dan berkata dengan hangat, "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu awalnya adalah anggota klan Iblis Phoenix kami, dan tentu saja kamu harus kembali. Klan kami juga membutuhkannya, anak yang luar biasa sepertimu. Kamu baru saja bangun. Kamu seharusnya merasakan prosesnya, ada beberapa hal yang perlu kukatakan padamu." "Ya," Mei Gongzi menjawab dengan hormat. Kaisar Iblis Abadi Besar berkata dengan sungguh-sungguh, "Pertama dan terpenting. Ketika kamu berkultivasi dan mencoba menggunakan garis keturunanmu, kamu harus menjaga jarak antara transformasi Phoenix Abadi dan transformasi Merak. Yang terbaik adalah menggunakan harimau putih. Perubahan terisolasi dari itu. Jangan biarkan darah Phoenix dan Merak menyatu. Karena sekali fusi, kemungkinan akan menghasilkan evolusi. Evolusi ini membawa langit yang tidak dapat Oamu tanggung. Ketika kamu menjadi kaisar, aku pribadi akan melakukannya pelindung untukmu, lihat apakah kamu benar-benar dapat memiliki garis keturunan super ini. Jika berhasil, maka masa depanmu akan menjadi kaisar pertama dalam sejarah istana leluhur kita. Tetapi risikonya juga akan sangat tinggi, dan waktu spesifik akan ditentukan. Lihat apakah itu benar-benar dicoba seperti itu. Kedua, tentang kebangkitanmu dari garis keturunan Phoenix, kamu harus merahasiakannya. Salah satunya adalah untuk menghindari menyebabkan perubahan pada klan monster Merak dan menolakmu sebagai patriark. Bagaimanapun, kamu baru saja berhasil mewawancarai pekerjaanmu, dan kamu masih di kota Keri. Tidak stabil. Pertama-tama kita harus menstabilkan posisi kita. Jangan terburu-buru untuk mengembangkan garis keturunan kita. Dari istana leluhur, kita juga harus menyembunyikan bahwa kamu sudah cukup baik. Jika kamu ternyata memiliki garis keturunan ketiga, ditambah kamu masih identitas manusia, dan aku khawatir itu akan membawa banyak masalah yang tidak perlu. Inilah yang tidak ingin kita lihat." Mei Gongzi mengangguk. Kaisar Iblis boneka hidup berkata, "Setelah kembali, kelola kota Keri dengan baik, dan bahkan lebih untuk berkultivasi dengan keras, dan berusaha untuk mencapai tingkat kaisar sesegera mungkin. Tetapi dalam proses kultivasi, kamu tidak bisa terlalu terburu-buru. Jika kamu ingin menjadi seorang kaisar, akumulasi sangat penting. Tampaknya kamu meningkat sangat cepat sekarang, tetapi dibandingkan dengan kaisar yang sebenarnya, masih ada akumulasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika akumulasi tidak mencukupi, akan ada sedikit ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Tetapi kamu memiliki 3 garis keturunan, selama kamu mengumpulkan cukup, masa depanmu harus bisa menjadi kaisar yang sangat kuat." Soul Land 5 Chapter 796 membutuhkan pengampunan ibu. Apakah kurangnya akumulasi berartiku? Kaisar Iblis Jing Feng di sebelah sangat tidak berdaya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng merasa sedikit menyesal bahwa dia telah datang ke Kaisar Iblis Agung keabadian. Dia membayangkan bahwa jika dia menggunakan kekuatan sumbernya untuk membantu Mei Gongzi membangunkan garis keturunan Phoenix, apakah dia juga akan mengenalinya sebagai ayah? Pada saat ini, instruksi Kaisar Iblis Keabadian Agung kepada Mei Gongzi pada dasarnya telah selesai, dan Kaisar Iblis Kematian Agung berkata dengan lembut, "Meskipun Simo melakukan beberapa hal bodoh saat itu, bukan karena dia tidak mencintai ibumu, tetapi untuk ras. Agar garis keturunan Jing Feng memiliki kaisar, sebagai patriark, dia memiliki kewajiban untuk melakukannya. Karena itu, jangan membencinya. Tidak peduli apa, dia juga ayah kandungmu, dan tanpa dia, kamu tidak akan bisa datang ke dunia ini." Mei Gongzi menoleh untuk melihat Kaisar Iblis Besar Jing Feng. Ayah dan anak perempuan itu saling memandang. Mei Gongzi dengan cepat menghindari tatapannya dan berkata, "Jika ibu memaafkan, aku akan memaafkanmu." Suasana hatinya rumit. Dia pernah sangat membencinya, karena Kaisar Iblis-Iblis Besar Jing Feng memaksa klan Iblis Merak, dan bahkan menyebabkan Raja Iblis Merak Agung tiada. Tapi sekarang Raja Iblis Merak Besar telah dibangkitkan, dan dia adalah ayah kandungnya, apakahmu membencinya? Mei Gongzi sebenarnya baik-baik saja di hatinya. Namun, dia harus memperhitungkan perasaan ibunya,
Sebelum ibunya mengenalinya, dia pasti tidak akan bisa mengenali ayahnya. Ya, aku akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pengampunan ibumu. Dia masih di kota Keri, kan? Kata Kaisar Iblis Agung Jing Feng buru-buru. Mei Gongxi berkata, ibu mungkin akan datang ke sisi kakek nanti untuk menghormati kakek. Sukin akan datang ke istana leluhur. Mata Kaisar Iblis Jing Feng berbinar, dan dia berbalik untuk melihat Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Iblis Harimau Putih besar mendengus dingin. Kaisar Iblis Abadi besar berkata, mari kita bicarakan itu. Xiao Mei, kakek harus kembali dulu. Konsumsi sumber hari ini agak besar, jadi aku perlu mundur sebentar. Melalui kebangkitan garis keturunanmu hari ini, aku menemukan bahwa klan Iblis Phoenix dan Merak sebenarnya ada kecocokan yang sangat baik antara garis keturunan klan Iblis. Kedua klan tidak boleh bermusuhan dan berkelahi. Di masa depan, kita dapat mencoba berkomunikasi lebih banyak dan mengurangi pemisahan. Kamu benar, aku juga merasakannya. Mei Gongxi mengangguk, dia hampir bergabung menjadi garis keturunan super, tentu saja dia merasakannya dengan jelas. Meskipun tidak mungkin klan monster Merak dan klan monster Phoenix memiliki dua garis keturunan pada saat yang bersamaan, jika klan monster Merak dan klan monster Phoenix bekerja sama dalam pertempuran, kekuatan garis keturunan akan saling melengkapi, menghasilkan lebih banyak kekuatan yang kuat seharusnya tidak menjadi masalah. Ini seperti kerjasama antara klan esensi bunga matahari yang panas dan klan esensi bunga bulan gelap. Aku akan mempelajari detailnya ketika aku kembali. Kamu dipersilakan untuk membawa klan monster Merak ke Fenceng untuk berkomunikasi satu sama lain kapan saja. Kata Kaisar Iblis Undead besar sambil tersenyum. Oke. Saudara Baihu, maka aku akan mengambil satu langkah dulu. Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung sangat ingin kembali untuk menstabilkan asal-usulnya. Klan Phoenix memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya dari surga dan bumi, dan dia harus menggunakannya sesegera mungkin untuk melengkapi konsumsi sebelumnya. Kaisar Iblis Agung Jing Feng memandang putrinya dengan enggan, dan Mei Gongxi hanya memberinya sedikit hormat tanpa niat untuk mendekat. Tapi baginya, dia sudah puas, setidaknya putrinya tidak menolaknya, dan sekarang dia telah membangkitkan darah klan monster Phoenix. Semuanya, tunggu sampai kamu mendapatkan istrimu terlebih dahulu. Dua Kaisar Iblis besar klan Phoenix pergi, dan Kaisar Iblis besar Harimau Putih berkata dengan sedikit rasa, mengapa kamu masih mengenali seorang kakek? Mei Gongxi berkata dengan ekspresi aneh, Tang San memintaku untuk melakukan ini, kamu dapat menyelesaikan akun dengannya. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tertegun sejenak, saat berikutnya, cahaya perak berkedip, Tang San sudah memasuki ruangan, tidak bisa menahan tawa, mengapa kamu mengkhianatiku secara langsung? Ini jelas bukan kerugian bagimu untuk mengenali kakek ini. Ketika kamu menjadi seorang kaisar di masa depan, kamu pasti tidak akan dapat mengubah fakta bahwa kamu adalah seorang manusia, apalagi membersihkan darah manusia. Oleh karena itu, kamu pasti akan menghadapi perlawanan besar. Bukankah perlawanan dari istana leluhur sang kaisar? Semakin banyak dukungan kaisar, semakin besar peluang keberhasilanmu akan menjadi lebih besar. Kaisar Iblis Undead adalah yang terkuat dalam kekuatan tempur sebenarnya di antara para kaisar iblis. Dengan dukungannya, tingkat keberhasilan secara alami akan menjadi jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, kamu sudah memiliki darahnya. Kaisar Iblis besar Harimau Putih mengangguk dan berkata, dia benar. Masih ada 8 kaisar iblis besar di Kekaisaran Tianyu, dan kami bertiga pasti akan mendukungmu. Jika kamu bisa memenangkan 1 atau 2 lagi, Tianhu akan mengambilnya juga. Tidak ada yang dapat kamu lakukan. Namun, ujian kaisar, Kekaisaran Lichen juga akan bergabung, jadi 7 kaisar juga harus berjuang untuk itu. Kami tidak dapat membuat keputusan akhir sendirian. Sekarang kami adalah yang pertama. Dengan jatuhnya kaisar, kekuatan kedua belah pihak akan diratakan sekaligus. Tidak seperti sebelumnya, mereka dapat sepenuhnya menekan pihak lain. Oleh karena itu, kemungkinan menyetujuimu untuk dipromosikan menjadi kaisar sangat kecil. Ada 1 lebih banyak kaisar dengan bakat luar biasa sepertimu, dampaknya pada mereka akan lebih besar. Oleh karena itu, ini adalah masalah yang sangat rumit. Mei Gongxi berkata, ini akan memakan waktu lama untuk menjadi rumit. Seperti yang kamu katakan, sepertinya aku akan segera menjadi raja. Di masa depan, bagaimana dengan Tang San? Dia pasti akan membantuku merencanakannya. Kaisar Iblis Harimau Putih besar tertawa dan berkata, kamu lebih percaya padanya daripada dirimu sendiri. Mei Gongxi mengangguk, seolah itu adalah hal yang biasa. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, aku akan melihat apa yang akan dilakukan Tang San untukmu.
Tang San tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Selain berkultivasi hari ini, dia telah memikirkan masa depan umat manusia. Sebaliknya, dia memiliki kepercayaan penuh pada dirinya sendiri dan Mei Gongzi. Baginya, bagian yang paling sulit adalah 9 surga dan 10 bumi, kehancuran besar dan kesengsaraan dewa pemusnahan, yang merupakan tabrakan dengan plane. Setelah level ini, segalanya akan menjadi lebih mudah. Karena setelah terobosan, status keilahiannya diresapi kembali dengan kesadaran alam dewa. Meskipun dia bukan Raja Dewa seperti dulu, dia juga versi lemah dari Dewa Laut. Di plane ini, selain dia, tidak ada yang tahu betapa pentingnya posisi para dewa, apalagi cara menggunakannya. Mei Gongzi berkata, "Kakek, batas waktu 100 hari sudah dekat. Setelah aku kembali, aku akan membiarkan ibuku datang menemuimu." "Ya." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar mengangguk perlahan, diikuti dengan desahan. Tang San berkata, "Yang mulia, apakah Anda tahu apa yang terjadi di sisi Kaisar Iblis Tianhu?" Kaisar Iblis Harimau Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejak dia pergi ke kota Keri terakhir kali, dia telah mundur sejak dia kembali. Sepertinya dia tidak pernah pergi. Gunung Suci Tianhu juga ditutup, dan pendakian dilarang. Apa terjadi terakhir kali? Dampaknya pada istana Tianhu seharusnya cukup besar, dan dia akan membutuhkan waktu yang konstan untuk menghadapinya. Apakah kamu khawatir bahwa kamu akan terhalang ketika kamu kembali? Jangan khawatir, seharusnya tidak. Ayo tidak mengatakan bahwa kamu pergi dengan teleportasi. Sekarang di sisi pengadilan leluhur, ada lebih banyak penjaga dari 2 kaisar, boneka hidup dan Jing Feng, dan Tianhu, setidaknya di permukaan, tidak berani melakukan apapun padamu." Tang San mengangguk dan berkata, "Sebelum aku pergi, aku berencana untuk mengunjungi Kaisar Iblis Agung Pedang Suci." Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, "Kamu ingin memenangkannya?" Pendekar pedang itu memang outlier di antara para kaisar. Energinya semua untuk mempelajari pedangnya sendiri, dan dia bahkan tidak peduli dengan kemiskinan mahkota iblis bangau merah. Dia bahkan menjual pedang leluhur. Dilihat dari penampilannya sebelumnya, dia memiliki kesan yang baik tentangmu. Tapi jangan terlalu berharap padanya. Ada sebagian besar alasan mengapa dia bersedia membantumu. Itu karena kamu mengambil kembali pedang ilahi. Keberadaannya tidak memiliki emosi. Semua emosinya terkonsentrasi pada pedangnya. Di antara banyak kaisar, aku tidak dapat melihat kekuatannya, dan dia adalah salah satunya. Meskipun peringkatnya rendah, jangan meremehkannya.